Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan membahas beberapa soal yang berkaitan tentang rumus, jumlah, dan selisih sudut di trigonometri. Dan video ini adalah kelanjutan dari video yang sebelumnya, video pertama. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin bisa memahaminya konsepnya dulu, kalian lihat ke video sebelumnya. Oke, untuk soal yang nomor 6, diketahui sinus A plus B adalah 3/4 dan sin A cos B adalah 1/8, maka tentukan nilai dari cos A sin B, kemudian yang B sin A min B. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, maka kita terlebih dahulu ambil apa yang diketahui di soal. Ya, di soal ini dikatakan bahwa sin A plus B adalah 3/4, jadi kita gunakan itu untuk menyelesaikan soal ini. Sin A plus B kita tulis terlebih dahulu sama dengan 3/4. Kemudian sin A plus B kita jabarkan dulu ya, karena rumusnya sin A plus B adalah sin cos sin ya. Dan ingat kalau sudutnya sinus itu kalau ditambah dia juga tetap ditambah. Sudutnya A B. Begitu ya. Kemudian di soal juga dikatakan bahwa sin A cos B 1/8. Jadi sin A cos B ini kita ganti dengan 1/8. Nah ini kita tulis lagi cos A tambah cos A sin B sama dengan 3/4. Gitu ya. Lanjut. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Kalian pindah ruas 1/8 ke kanan. Jadi cos A ini cos A sin B tetap di kiri sama dengan 3/4. Ini pindah ruas ke kanan 1/8. Dan kita bisa hitung dengan menyamakan penyebutnya dulu ya. Ini biar jadi 8 kali 2, otomatis yang atas juga kali 2, 6. Ya, kali 2 jadi 6 min 1/8. Jadi cos A sin B itu senilai dengan 5/8. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang A udah kejawab tuh. Cos A sin B adalah 5/8. Sedangkan untuk yang B, mintanya soal adalah sin A min B. Kita jabarkan dulu. Ini kan polanya sin cos sin. Gitu ya. Kalau min jadi min, sudutnya A B. Begitu. Dan kalian perhatikan di sini sin A cos B tadi berapa diketahui di soal? Ternyata adalah 1/8. Kita ganti 1/8. Dikurangi cos A sin B. Cos A sin B itu adalah hitungan kita tadi. Cos A sin B senilai dengan 5/8. Jadi kita bisa hitung 1/8 dikurangi 5/8 yaitu min 4/8 alias min setengah. Dan nomor 6 pun terjawab. Lanjut ke soal yang nomor 7. Diketahui A plus B adalah pi/3 dan sin A sin B adalah 1/4. Tentukan hasil dari cos A min B dan tangan A kali tangan B. Untuk soal yang nomor 7 ini agak menarik karena yang diketahui adalah A plus B-nya pi/3 dan kita tahu ya pi/3 itu adalah 60 derajat. Apa yang kita lakukan sebelum mencari nilai cos A min B? Ya, kita cari terlebih dahulu cos A plus B. Cos A plus B. Karena apa? Karena mintanya kan cos A min B, tapi di sini sudutnya adanya A plus B. Jadi kita gunakan cos A plus B. Kan akan menjadi cos A plus B berapa tadi? 60 derajat. Gitu ya. Dan kita tahu bahwa cos 60 derajat itu adalah setengah. Sedangkan cos A ditambah B bisa dijabarkan menjadi cos sin. Gitu ya. Kalau kosinus ketika ditambah sudutnya dia malah dikurang di sini. Dan sudutnya AB begitu. Kemudian setelah itu kalian lihat di sini ada sin A sin B 1/4. Jadi bagian sin A sin B ini kalian ganti 1/4 ya. Selanjutnya apa? Min 1/4 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi setengah. Kemudian pindah ruas tambah 1/4. Kemudian apa yang kalian lakukan adalah menyamakan penyebut. Jadi kita buat jadi 1/4, ini kali 2 ya. Kali 2 kan 2 kali 1 2 ditambah 1. Dan kita dapat cos A, cos B adalah 3/4. Begitu ya.
Kemudian baru setelah itu kita cari nilainya cos A min B. Cos A min B ya. Jadi yang cos A cos B ini kita simpan, baru kita cari mintanya soal cos A min B dengan rumus yang sudah kalian tahu. Ini dijabarin dulu, yaitu cos cos sin sin. Nah, kalau di sini min jadinya plus, sudutnya AB gitu. Dan kita tahu cos A cos B ini dari yang tadi 3/4 ditambah sin A sin B dari soal ini 1/4 gitu ya. 3/4 ditambah 1/4 adalah 4/4 atau 1. Dan kita dapat jawaban untuk soal yang A, cos A min B adalah 1. Kemudian untuk mencari tangan A tangan B, apa yang kalian lakukan yaitu menjabarkannya terlebih dahulu. Tangan A tangan B ini bisa dijabarin gini. Tangan kan itu adalah sin per cos. Jadi kalau tangan A ya sin A per cos A. Sedangkan tangan B sin B per cos B. Nah, ini kan pecahan dikali pecahan, jadi yang atas kali atas, bawah kali bawah. Kalian bisa tulis sin A dikali sin B, ya kan, ini atas kali atas per bawah kali bawah. Lanjut, sin A sin B. Berapakah sin A sin B? Kan tadi udah diketahui soal ya, sin A sin B ini 1/4. Sedangkan cos A cos B adalah yang tadi kita hitung, yaitu 3/4. Nah gitu, jadi 4-nya bisa dicoret, hasilnya adalah 1/3. Dan selesai, itu jawaban untuk nomor 7. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika sin A sama dengan 3/5 dan cos B adalah 1/2 dengan A sudut lancip dan 270 kurang dari B kurang dari 360 derajat, maka tangan A plus B sama dengan titik-titik. Kalau kita perhatikan di soal, diketahui sudut A ini adalah sudut lancip. Dan kalian tahu bahwa sudut lancip itu adalah kuadran 1. Ya, kita tulis A itu kuadran 1. Sedangkan untuk B, ya, kita lihat dari sini 270 derajat sampai 360 derajat. Berarti dia adalah kuadran 4. Ya. Oh iya, untuk sudut tumbul itu adalah kuadran 2 kalau kalian ketemu dengan soal dengan sudut tumbul. Kemudian untuk mencari nilai tangan A plus B, kita harus mencari nilai tangan A dan tangan B terlebih dahulu. Sedangkan di soal hanya diketahui sin A dan cos B. Kita tulis dulu sin A yaitu 3/5, jadi kita cari nilainya yaitu sin itu adalah depan per miring. Dan kita bisa buat segitiga siku-siku dengan sudutnya A depan, kemudian ini miring, ini samping ya. Nah, depannya itu adalah 3, miringnya ini adalah 5, sampingnya ini triple Pythagoras dari 3, 5 yaitu 4. Dari sini kita bisa langsung mencari nilainya yang lain. Kita bisa cari nilainya cos, kita bisa cari nilainya tangan. Misal kita cari nilainya cos A dulu. Cos A adalah sami, samping per miring, 4/5. Ya. Sedangkan untuk tangan itu adalah desa. Tan A sama dengan desa, depan per samping, 3/4. Dan kalian juga harus perhatikan sudut A itu ada di mana. Karena dia bisa mengubah tandanya, positif atau negatif. Ternyata di sudut A itu di kuadran 1, jadi sinus kosinus tangan itu positif semua. Begitu ya. Lanjut, kita cari untuk yang sudut satunya, yaitu yang sudut B. Di soal ada cos B sama dengan 1/2. Nah, cos itu adalah sami. Dan kita buat segitiga seperti tadi. Untuk sudut B, ini depan, ini miring, ini samping. Ya, depannya adalah 1, miringnya akar 2. Nah, sampingnya kita cari pakai Pythagoras, yaitu akar 2 kuadrat min 1 kuadrat, dan di mereka di akar gitu. Akar 2 min 1 ya, yaitu akar 1 alias ya 1. Dari sini kita bisa cari nilainya sinusnya B dan tangannya B. Sin B yaitu depan per miring, depannya 1, miringnya akar 2.
Nah, gitu. Sedangkan kalian perhatikan B-nya ini adalah kuadran 4. Sinus di kuadran 4 itu negatif. Jangan lupa itu ya. Kemudian kita cari tangannya, tangan B. Nah, tangan itu kan desak, depan per samping. Depannya 1, sampingnya 1. Ya, 1 per 1 adalah 1. Tapi ingat ya, tangan B itu di kuadran 4. Tangan di kuadran 4 itu negatif. Jadi negatif 1. Gini ya. Nah, kita udah dapat nilai tangan A, kita punya juga tangan B. Baru kita cari nilai tangan A plus B. Ini dijabarin tangan A, tangan B dengan pola tan-tan, 1 tan-tan. Dan di sini plus ya, karena untuk pembilang yang ngikutin tanda di sini. Sedangkan yang penyebut yang diganti tandanya. Tangan A plus tangan B per 1 min tangan A, tangan B. Gitu. Terus kita lihat tangan A itu adalah 3 per 4 ditambah tangan B itu tadi min 1 per 1 dikurangi tangan A 3 per 4 tangan B min 1 ya. Terus kita hitung ini kan disamakan penyebutnya dulu, jadi 3 ini min kali plus min ya, 4 kali 1 jadi 4 gitu. 3 dikurangi 4 per 4, bagian bawah juga demikian, ini 1. Nah, ini kan min kali min plus, itu per 3 per 4. Nah, bagian yang atas kita hitung ternyata hasilnya adalah min 1/4. Bagian bawah kita samakan penyebutnya juga, jadi 4 ditambah 3 per 4. Gitu ya. Dan hitung lagi bagian bawah, jadi 7 per 4. Nah, ini, dan kita bisa coret 4-nya dulu, jadi hasilnya min 1 per 7. Jadi nilai tangan A plus B adalah min 1 per 7 untuk soal yang nomor 8.